Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tafsir Ibnu Katsir. Masih membahas ayat 22 ya. Ayat 22, 21 22 lah ini nyambung. Yaitu tentang tauhid ini. Wa'budu rabbakum. Wa'budu di situ kan ibadah itu ya harus dengan tauhid, wahidu. Ibadah itu harus dengan tauhid. Nah, di sini zikru hadisin fi ma'na hadilai. Menyebutkan hadis dalam makna ayat ini, jadi tercakup dalam makna ayat ini. Nah, ini sebenarnya berisi perintah tauhid dan menjauhi kesyirikan ya. Ini dalam Musnad Ahmad ini memang di dalam tafsir Ibnu Katsir itu banyaknya menukil dari Musnad Ahmad, Imam Ahmad. Apa riwayat-riwayatnya itu hadis-hadis ini. Ya, ada sana Afar, ada sana Abu Hulab, Musa bin Hulab, ya, ya. Wakali minal budala. Ada Salih bin Abi Kasir, ya Zaid bin Salam dari kakeknya, ya Mantur dari Haris al Ashari bahwa Nabi Allah SAW kola bersabda. Nabi Nabi Muhammad SAW ya. Inna Allah azza wa jalla amar Yahya bin Zakaria alaihissalam yang kalimat. Sungguhnya Allah memerintahkan Yahya bin Zakaria alaihissalam dengan 5 kalimat. An ya'mala bihina, ya untuk mengamalkannya, wa an ya'mura bani Israil an ya'malu bihina, dan memerintahkan Bani Israil untuk mengamalkannya, wa kana yubti'u biha, dan beliau apa namanya lambat ya, yubti'u itu lambat dengan untuk memerintahkannya itu ya. Pokoknya lahu Isa, maka Nabi Isa berkata kepadanya, kepada Zakaria alaihissalam, ya innaka qad umir tabiyum sekalimat anta malmina wa ta'muru bani Israil an ya'mulu bihina. Sesungguhnya engkau telah diperintahkan dengan 5 kalimat untuk mengerjakannya dan memerintahkan Bani Israil untuk mengamalkannya. Fa'ima an tubalighahunna wa ima an ubalighahunna. Nah, apa namanya? Apakah itu tapi bukan pertanyaan. Apakah kamu yang menyampaikan atau aku gitu? Kan ini diperintah oleh Allah. Tapi Zakaria tadi lambat. Oleh Nabi bisa diingatkan. Ya, apakah engkau yang akan menyampaikan atau aku gitu? Pilihan, imma itu untuk pilihan. Faqala yahi in asya in sabak tani in apa? Sabak tani an adzaba au yusababi. Wahai saudaraku, sungguhnya aku khawatir jika engkau mendahuluiku in sabak tani berarti. Aku diazab atau apa? Ditenggelamkan ke dalam bumi yusababi. Qala ya beliau bersabda fajama Yahya bin Zakaria Bani Israel fi Baitil Maqdis. Maka Yahya anaknya Zakaria itu ya Nabi Allah mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis hatam tala al masjidu sampai masjid penuh ada ala syarafi. Lalu beliau duduk di atas sampai tempat yang terhormat atau apa ya ini. Wahamilullah wa asna alaih, maka dia memuji Allah dan menyanjungnya ya. Semoga lain Allah amarun biyam sekalimat. Sungguhnya Allah memerintahkanku dengan 5 kalimat al-amal bihina ya untuk mengamalkannya wa amarakum an ta'malu bihina, dan memerintahkan kalian untuk mengamalkannya wa awwaluhunna, nah yang pertama adalah anta'budullaha tusyriku bihi syai'an. Kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya.
Faina mislah dalika masalah dalika masalu rajulin istaru abdan min holisi malihi biwarikin au dhahabin. Nah, perumpamaan hal itu ya seperti seorang yang membeli seorang budak sahaya dari murni dari hartanya ya, baik dengan perak atau dengan emas. Waja'ala ya'malu wa yu'addi ghillatahu ila ghairi saidihi. Atau amalahu ya dalam ini manuskrip yang lain. Ya, dia mulai beramal dan apa namanya melaksanakan gila atau amal ya amalnya itu kepada selain tuannya. Fa'ayukum yasarahu an yakuna amdahu kadalik. Ya. Nah, maka siapa di antara kalian yang eh, seru ya yang mudah baginya atau maksudnya merasa tenang gitu ya, merasa menerima hambanya itu seperti itu. Jadi maksudnya hamba itu dimiliki ya oleh tuannya, tapi ternyata dia bekerja untuk yang lain. Berarti kan itu perumpamaannya orang yang musyrik itu begitu. Nah, wa inna Allah khalaqakum wa razaqakum fa'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Sungguhnya Allah menciptakan kalian, memberikan kalian rezeki, maka beribadah kepada jangan menyekutukan dengan suatu apapun. Wa amarakum bisolah ya memerintahkan kalian dengan sholat. Wa inna Allah yang sibu wajhahu li wajhi abdihi ma lam yaltafit. Fa idza sholaitum fala taltafitu. Sungguhnya Allah itu apa namanya mengarahkan ya wajahnya kepada wajah hambanya selama dia tidak menoleh. Nah, apabila kalian sholat maka jangan menoleh. Dan memerintahkan kalian dengan saum bisya bayi nami seladari kami surajuri mahu suratun min miskin bi sobah kulum yajiduri al miski wa inna halufa pamisai minali atiyab min rihil miski. Ya, perumpamaannya yaitu seperti seorang yang memiliki apa namanya kantung yang terdapat minyak kasturi. Ya, di setiap apa di kelompok orang isobah ya kelompoknya. Masing-masing mereka mendapatkan aroma ya kasturi itu. Nah, sesungguhnya bau mulut ya orang yang saum itu aroma mulut yang saum itu lebih harum daripada minyak kasturi mirimis. Itu yang keberapa tuh ya? Wa marakom bisa yang ketiga berarti ya. Memerintahkan dengan sodako. Ini memang kan syariatnya ya sama gitu ya dengan syariat Nabi Muhammad itu. Memerintahkan sodako. Ini dikasih perumpamaan ya masing-masingnya itu. Seperti rojulin asarahu adu fasyadu yadahi ila unukihi wa qadamuhu liyadribu unukahu wa qalum halakum an abtadiya. Jadi seperti seorang laki-laki yang ditawan oleh musuh, lalu mereka mengikat ya kedua tangan itu ke lehernya dan mereka apa namanya me- me- memajukannya ya dikedepankan wakadamu membawanya gitu ya untuk dipenggal untuk mereka penggal lehernya. Nah, lalu dia berkata kepada mereka, apakah kalian mau halakum an abtadi nafsi untuk menebus diriku? Faja'ala yabtadi nafsahu minhu bil qalil wal kasir hatta faka nafsahu. Maka dia mulai menebus dirinya ya dari mereka dengan yang sedikit dan yang banyak hingga dia terbebas dirinya itu. Nah itu ini perumpamaan sodako itu ibaratnya menebus dirinya yang tadinya dia harusnya misalnya celaka, ditebus dengan sodako jadi selamat. Jadi ini perumpamaannya.
Itu yang keempat berarti. Yang kelima, wa amarukum bidzikri katsiran. Merintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, apa perumpamaannya? Wa inna misla dzalika kama sami talabahul adu siroan fi asarihi fata hisnan hasinan fata sonafihi wa inal abda ahsana ma yakunu minasyaitan idza kana fi dzikrillah. Perumpamaannya seperti seorang lelaki yang dicari oleh musuh, yang dikejar oleh musuh, ya. Dia mengikuti apa jejaknya, bersegera cepat. Nah, lalu dia ya orang tersebut mendatangi satu benteng yang kuat, yang kokoh, lalu dia membentengi diri, berlindung di benteng itu. Nah, itu perumpama zikir. Jadi seorang hamba itu kan ya dia dikejar-kejar oleh setan. Nah, ketika berzikir itu sama dengan dia masuk ke benteng yang kokoh tadi itu. Jadi zikir itu sebagai benteng. Ini bagus ini perumpamaan-perumpamaan. Ya kan tadi apa? Lima itu kan berarti tadi jangan syirik, ya kan? Lalu sholat, puasa, saum, sodako dan zikir. Nah ini bagus. Itu dikasih perumpamaan satu-satu. Enggak disebut Haji mah. Haji enggak disebut. Lalu kalau Rasulullah SAW juga bersabda, ini masih dengan riwayat yang tadi berarti ya. Ana amrukum bihom sin apa? Ana amrukum bihom sin Allah amaroni bihom sin Allahu. Berarti Allah ini jadi apa ini? Menjadi eh, sifat mungkin ya, atau ini atau hal ya. Jadi aku memerintahkan kalian dengan 5 perkara, ya di mana Allah memerintahkanku juga gitu dengan perkara tersebut. Jadi ini jumlah lagi Allah mubtada amar khobar. Nah, jumlah ini punya kedudukan ya dari anak amurukum yang tadi. Yaitu apa aja al jamaah berjamaah wasama ya mendengar waktu awal hijrah wal jihad fisabilillah. Baina man kharaja minal jamaah ya kida shibrin faqad hala ribu qatal Islam min unuki. Sungguhnya orang yang keluar dari jamaah seukuran satu jengkal ya sungguh dia telah melepaskan apa namanya itu ya ikatannya Islam dari pundaknya ila an yuraji'a wa manda bida wa jahiliyah bahwa min jisi jahannam. Kecuali kalau dia an yuraji'a untuk kembali gitu ya, kepada Islam. Siapa yang mengajak kepada ajakan jahiliyah maka dia termasuk apa namanya ya penghuni neraka ya jahanam. Kalau ya Rasulullah in soma wa soma, meskipun dia saumnya sholat, meskipun dia sholat dan saum, dan dia menyangka bahwa dirinya muslim. Fad'ul muslimin biasmaim, maka panggillah orang muslim itu dengan nama-nama mereka alama samahumullah yang dipanggil oleh Allah ya, yaitu al-muslimin al-mu'minin ibadillah. Nah, ini hadis hasan ya dan wasyahid minhu fi hadhil ayah qauluhu dan yang menjadi penguat ya darinya ya dalam ayat ini yaitu innallaha lakum wa rajul fa'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Jadi ini maksudnya kan yang jadi pembahasannya itu tadi tauhid ya, tauhid dalam ibadah, tidak syirik. Ya dikasih perumpamaan tadi ya seorang hamba yang udah dibeli pakai hartanya, tapi malah bekerja untuk orang lain.
Nah itu kan Allah udah ngasih, udah menciptakan, ngasih rizki, masa ibadah ke yang lain. Nah, hadis ini juga ayat ini juga menunjukkan atas mentauhidkan Allah Ta'ala dengan ibadah semata kepadanya, tidak menyekutukannya. Nah, banyak para ahli tafsir yang berdalil ya dengan ayat ini seperti Ar-Razi dan yang lainnya atas adanya Sang Pencipta. Nah, dia menunjukkan dengan Thoriqil Aula, dengan apa namanya, Qiyasul Aula ya. Fa'ina man ta'ammala hadhil mawjudat sufliyah wal ulwiyah واختلاف أشكال وأتباع ومنافعها ووضعها في مواضع نفي بها محكمة علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه. Siapa yang memperhatikan alam ini ya, alam yang nyata ini baik di alam bawah atau alam atas, ya alam di bawah ya berarti di bumi, alam atas ini di langit, dan berbagai bentuknya, warnanya, tabiatnya, manfaatnya, ya dan meletakkannya pada tempat-tempat yang yang memberi manfaat ya secara rapi ya mukama, maka dia mengetahui kekuasaan penciptanya, hikmahnya, ilmunya, kehebatannya ya, itkon ya, kehebatan atau maksimal ya dalam dalam menciptakan, dalam mengurus. Sebagaimana sebagian atau seorang ya, Arab gunung ketika ditanya, nah ini ya riwayatnya itu, apa dalil atas keberadaan adanya Rob? Dia mengatakan ya subhanallah innal ba'rata la tadullu 'alal bait. Ini orang Arab gunung yang tinggal di padang pasir, jauh dari peradaban, tidak atau kurang pendidikan, tapi dia bisa bisa tahu gitu. Dan karena memang dalil menunjukkan keberadaan Allah sangat mudah. Tinggal lihat aja di alam yang terlihat, ya kan? Nah, makanya seorang Arab gunung ini berdalil dengan ba'roh, kotoran unta, itu menunjukkan adanya unta. Jadi, kalaupun tidak melihat unta, tapi cuma melihat kotorannya doang, orang paham, oh, berarti ada unta yang lewat. Ya kan? Artinya kotoran itu tuh menjadi tanda akan adanya unta. Ya nggak harus melihat unta baru yakin adanya unta. Nah, begitu juga kan? Kita tidak bisa melihat Allah, tapi kan ada tanda-tandanya. Wa inna asarul aqdam latul al masih, ya. Jejak kaki itu menunjukkan atas adanya perjalanan. Ya, jadi nggak harus lihat langsung orang berjalan, tapi dengan melihat jejak kakinya, nah berarti kita bisa meyakini ada yang lewat. Nah, lalu fasama undatu abroj ya, maka langit yang memiliki abroj itu ya, gugusan bintang. Wadun datu fijaj, dan bumi yang memiliki retakan-retakan, maksudnya tumbuhan ya, menumbuhkan tumbuhan. Bihar datu amwat, dan lautan yang memiliki ombak. Ala ya dulu dzalika ala wujudil latifil khabir. Apakah hal itu tidak menunjukkan atas keberadaan Allah yang maha lembut, yang maha mengabarkan, maha mengetahui. Ya, jadi intinya alam ini menjadi tanda akan keberadaan Allah. Lalu setelah itu beliau mengemukakan empat imam mazhab ini. Tapi diceritakan oleh Fakhruddin ya, Ar-Razi dalam tafsirnya ya. Yaitu ya, nanti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi empat imam ini mereka mengemukakan dalil atas keberadaan Allah. Ya, jadi apa yang menjadi dalil? Nah, semuanya itu berdalil dari alam semesta, tapi beda-beda. Nah, kalau Imam Malik ya, bahwa Rasid bertanya kepadanya tentang hal itu, nah maka Imam Malik berdalil dengan
ikhtilafil lughat wal aswat wan nagobat. Perbedaan bahasa, suara dan apa namanya irama ya. Jadi di dunia ini ada berapa banyak bahasa. Nah, dengan adanya perbedaan bahasa itu menunjukkan adanya Allah, adanya Tuhan yang Esa. Ya, dengan raga. Lalu perbedaan suara, setiap orang punya suaranya sendiri yang khas. Sampai yang kembar pun kan suaranya beda, ada perbedaan. Nah, lalu Abu Hanifah yang kedua, Nabi Hanifah, Anabada Zanani Qasalu anu Yudil Bari. Sebagian orang zindik, orang munafik bertanya kepadanya tentang keberadaan Allah Ta'ala ya dalilnya. Faqala lahum ya, dia Abu Hanifah berkata kepada mereka, "Dauni fa inni ufakirun fi amrin qad ukhbirtu anhu dzakaru li anna safinatan fil bahri muwaqqara ya fiha anwa'u minal matajir wa laysa biha ahadun yahrisuha wa la yasukuha wa iya ma'a dzalika tadhhabu wa taji wa tasir bi nafsiha wa ta'tariqul amwaj al-idham hatta tatahallasu minha." Nah, ini membuat perumpamaan Abu Hanifah ini. Sebentar ya kata Abu Hanifah itu. Ya, aku memikirkan suatu perkara yang aku itu dikabarkan oleh orang gitu ya. Mereka itu menyebutkan ini jadi membuat analogi ya. Ada satu perahu ya di lautan kata Abu Hanifah itu yang di dalamnya ada berbagai macam apa barang dagangan ya untuk didagangkan. Tetapi kata Abu Hanifah itu di perahu itu tidak ada satu orang pun nggak ada orang. Tidak ada orang satu orang pun yang menjaganya, yang mengemudikannya, ya. Tetapi si kapal itu ya di lautan dia bisa pergi, bisa datang, bisa berjalan sendiri, watasri binafsi, wata tarikul amwaj dan bisa apa namanya menembus ombak-ombak, membelah, tadi membelah ombak gitu ya, yang besar sehingga dia bisa selamat ya, bisa lolos darinya. Watasiru haitsu sa'at binafsiha, dia berjalan kemana saja sekemauannya min ghairi an yasuqahu ahadun an yasuqaha ahadun tanpa dikemudikan oleh seorang pun. Nah, lalu orang-orang itu tadi orang zindik itu yang ragu-ragu orang munafik mereka mengatakan hadasyun la yaqulu akil. Perkara ini tidak mungkin dikatakan oleh orang yang berakal. Artinya nggak mungkin itu kapal bisa eh, apa melewati segala macam tanpa ada yang mengemudi. Gak mungkin si kapal itu berjalan sendiri. Nah, dari situlah kemudian kalau kapal itu saja yang teratur begitu nggak mungkin nggak ada pengemudi. Wai hakum ya. Celaka kalian hadil mawjudat bima fiha minal alamil ulu wa sufli. Alam yang nyata ini ya baik alam atas, alam bawah ya kan wa mastamat alaihi minal asyai mukama alaihi salah ya dan apa yang tercakup padanya yang sangat kokoh, yang sangat tegak, yang sangat rapi, apakah mungkin nggak ada yang mencipta gitu. Nah, jadi ini analoginya ya, ya Abu Hanifah. Fabahatal kaum warajau ilal haqqi wa aslamu ala yadai. Maka kaum tersebut diam dan kembali kepada kebenaran dan masuk Islam di tangannya. Nah, itu Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Syafi'i ketika ditanya tentang keberadaan Allah. Nah, beliau berdalil dengan warakut tuti ya ta'mu wahid zakul hudud fayruju minhul ibrisim wa ta'kuluhu naru fayruju minhul asal wa ta'kuluhu syat wal bair wal an wa ta'fatulkihi ba'ran wa rauthan wa ta'kulu dhoba fayruju minhal misk wa huwa syai'un wahid. Ya, jadi beliau berdalil dengan warakutut ya, itu maksudnya daun murbei. Daun murbei ya itu rasanya sama ya daun murbei itu tapi dimakan oleh hewan ya atau makhluk yang berbeda itu keluar menjadi berbeda ya keluarnya dimakan oleh ulat maka maksudnya sutra ya ulat sutra maka kalau keluar jadi sutra
dimakan oleh lebah keluar madu, ya kan? Dimakan oleh kambing, unta, hewan ternak jadi kotoran. Dimakan oleh zoba itu apa namanya? Yang mengeluarkan minyak kasturi, binatang zoba yang mengeluarkan minyak kasturi dari binatang itu. Binatang apa ini? Zoba ini disebutnya. Ya keluar minyak kasturi. Jadi wahwa sayuna dia sama-sama daun mumbai, tapi dimakan oleh binatang yang berbeda, keluarnya beda. Nah ini juga kan menunjukkan kehebatan alam itu, penciptaan yang menunjukkan kalau adanya kehebatan seperti itu ya menunjukkan ya ada pencipta. Nggak mungkin ya berjalan sendiri. Lalu yang terakhir Imam Ahmad ketika ditanya tentang itu, nah, beliau itu berdalil dengan Hisnun Hasinun Amlas. Ya, apa namanya, Hisnu itu tameng ya, atau benteng yang kokoh, yang keras. Laisa lahu bab wala manfat, tidak ada pintu, tidak ada celah. Ya, zahiruhu kal fardatil baido. Ya, luarnya itu seperti, sebenarnya ini beliau sebelum menyebutkan ini, beliau membuat apa? Teka-teki dulu gitu. Kayak tebak-tebakan. Ya, seperti faddah. Fiddah ya, fiddah baido. Perak yang putih, sedangkan di dalamnya seperti emas. Ibris, itu apa ya? Fabaina huwa kadzalik idan suidin soda'a jidaruhu faharaja minhu hayawan. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba terpecah dindingnya dan keluarlah darinya hewan yang bisa mendengar, yang melihat, memiliki bentuk yang bagus ya, Syakrin Hasan dan suara yang merdu ya, sautin malih ya, yang merdu lah ya, enak didengar ya. Nah, maksudnya apa? Jadi Maman itu apa namanya membuat teka-teki, maksudnya adalah telur. Ya, beliau memaksudkan telur ya, yaitu apabila keluar ayam dari telur. Ya kan beliau menyebut tadi ya bente koko gitu ya, keras seperti perak, di dalamnya seperti emas, maksudnya telur. Kan kuning gitu. Tiba-tiba retak keluarlah gitu ya ayam. Nah jadi beliau merenungkan gitu ya dengan telur dengan kehebatan itu menunjukkan ada pencipta. Ya Abu Nuwas ceritanya tentang hal itu dia bersenandung. Ta'ammal fi nabatil adiwang ila athari basona al-malik. Ya, syair ya. Perhatikan tanaman di bumi dan lihat kepada apa namanya jejak-jejak ya yang telah diciptakan ya oleh raja. Uyun min lajin sahisot biahdakin hiya zahabus sabik ala qalbi zubri apa zabarjad ya. Ini maksudnya adalah emas ya. Kemudian ada zabarjad mutiara ya. Syahidah bi anallahu laisa lahu syarik. Bahwa itu tidak ada sekutu. Lalu Ibnul Mu'taz juga berkata, "Fa ajaban kaifa yu'salila." Mengherankan bagaimana mungkin Tuhan itu didurhakai, am kaifa yajhadul jahil. Bagaimana orang yang menentang itu melakukan penentangan. Wa fi kulli syai'in lahu ayah. Dalam segala sesuatu ada tanda tadulu ala annahu wahid yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, yang lainnya juga berkata, ya siapa yang memperhatikan langit dalam tingginya, keluasannya ya, yang ada apa namanya bintang-bintang yang besar dan yang kecil yang bercahaya, yang terus apa namanya berjalan ya,
dan yang tetap minas sawabit, dan memperhatikannya bagaimana dia berputar ya bersama dengan falak ya, falak yang besar pada setiap siang dan malam ya. Jadi berputar wala fi anfusya sairun yahusuha ya, pada dirinya punya pergerakan yang khusus ya, maksudnya kan ada apa istilahnya, bumi itu ada rotasi yang berputar mengelilingi diri sendiri, ada ya berputar mengelilingi matahari kan, berputar pada polosnya. ada berasnya itu namanya apa dina itu, dina ilmu non Malah pas. ya, rotasi bumi dan apa sih yang mengelilingi matahari itu, Ya, berputar pada polosnya. Revolusi kan. revolusi ya, revolusi ya betul kan, revolusi ya kan, itu maksudnya ya khusus wana terapi ilal biharil mutafaril adim min kulli. Melihat kepada apa namanya, lautan yang apa, yang bertemu ya dengan bumi di setiap sisinya ya. Wal jibal mawdu'a fil ardi litakru atas sakin wa matila bi askal wal alwani kama qala, dan juga gunung-gunung ya yang diletakkan di bumi dan apa namanya, agar bumi itu menjadi kokoh tenang ya, yang bisa ditempati ya oleh penghuninya bersamaan dengan perbedaan bentuk, warna-warna ya, ini sebagaimana dalam ayat peminal jibal judul ya bid wa humrun mukhtalifun alwan dan seterusnya. Begitu juga sungai ya yang mengalir ya dari satu apa wilayah ke wilayah yang lain untuk memberi manfaat kepada hamba ya, yang apa namanya, terdapat di dalam bumi dari hewan-hewan yang berbagai macam dan tumbuhan yang berbeda-beda rasa dan juga aroma, bentuk, warna ya, bersamaan dengan tabiat tanah dan air yang sama. Jadi tanah dan airnya sama tapi melahirkan tumbuhan yang berbeda-beda. Maka dia mengetahui ya keberadaan Sang Pencipta, kekuasaan yang besar, hikmahnya, rahmatnya kepada makhluknya dan kelembutannya dan apa kebaikannya. Nah, ini menunjukkan ya tidak ada Tuhan selain Allah, selain Dia. Kepadanya aku bertawakal dan aku kembali. Dan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada ini ya, kepada makom ini sangat banyak sekali. Ya, jadi ini cukup bagus ya dari dalil yang menunjukkan akan keberadaan Allah dan keesaan Allah. Allah al-Mushab ya. Qul qali hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.